bagaimana menyikapi fenomena yang katanya kalau mau jadi wali Allah itu daftar. Itu kira-kira bagaimana? Ya dilihat versi walinya, versi wali yang seperti apa. Kalau versi walinya dia, ya sudah, ikuti walinya dia gitu. Tapi kalau versi walinya Allah, ya ikuti dong aturan Allah. Jadi kalau versi walinya dia, ya sudah versi walinya dia. Kalau versi walinya Allah, ya ikuti aturan Allah. Kalau untuk menjadi versi walinya Allah, nggak bisa pakai uang dunia seisinya. Sampai para ulama sebagian mengatakan seseorang tidak diangkat menjadi seorang wali Allah kecuali 3 perkara ini dia miliki. 1, hati yang bersih. Hatinya itu bersih. Kalau orang menjadi wali Allah tapi hatinya kotor, sombong, merendahkan orang, merasa dirinya lebih baik, nggak bakal jadi wali. Berbuat kepengen, pengen dilihat, pengen dipuji. Kemudian juga dia hasut iri sama orang yang nggak bakal ada. Apalagi pengen jadi wali Allah itu dengan mendaftar. Kemudian dengan mengatakan saya ini itu, apalagi sampai mengatakan saya Nabi Khidir, saya sekelas dengan Rasulullah. Ini kan sudah merendahkan orang. Dan yang perlu diingat lagi yang kedua, orang kalau sudah tidak menggunakan akalnya, dia akan mudah untuk menjadi orang yang tersesat. Itu intinya. Contoh kayak tadi ada istilah pendaftaran menjadi wali. Coba digunakanlah akalnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Orang cerdas pun kalau tidak menggunakan akalnya, dia bakal tersesat. Menjadi wali, daftar. Bukankah dulu orang menjadi wali itu betul-betul harus melalui tahapan-tahapan yang sangat luar biasa. Sehingga di saat dia sudah menggunakan akalnya, dia akan bisa menjawab. Kenapa? Karena akal ini adalah salah satu kewajiban dalam hidup kita yang harus dijaga. Makanya di saat orang menghilangkan akal seorang, ya, itu dosanya sangat besar. Makanya kenapa orang minum minuman keras, para ulama sebagian mengatakan dosanya lebih besar daripada berzina dan juga membunuh orang. Kenapa? Karena orang yang meminum minuman keras ini dia menghilangkan akal. Dan orang kalau sudah menghilangkan akal, dia bisa berzina, dia bisa bunuh orang, apapun dia bisa lakukan. Nah di saat orang sudah tidak menggunakan akalnya, ya jangan heran ada orang cerdas ikut daftar jadi wali. Ada orang katanya punya ilmu agama daftar jadi wali gitu. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang instan untuk menuju kepada kemuliaan di hadapan Allah, itu tidak ada. Ya. Makanya ada istilah mujahadah. Mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh. Untuk menuju kepada Allah itu bersungguh-sungguh. Tidak cukup dengan kita mendaftar. Kalau mendaftar itu bisa jadi wali Allah, orang kaya semuanya jadi wali Allah. Gak ada yang masuk neraka. Karena yang namanya wali itu kekasihnya Allah. Dan kekasih Allah itu ya tidak bakal masuk neraka. Karena kekasih Allah ciri-cirinya apa? Ya dia bertakwa. Nggak mungkin orang dinamakan wali Allah kekasih tapi nggak bertakwa. Apalagi cuma cukup daftar, apalagi cuma bayar berapa kemudian jadi wali Allah. Nah, ntar orang semuanya daftar, kemudian orang semua jadi wali Allah ntar. Ya. Jadi sekali lagi menyikapi mungkin fenomena-fenomena yang akan datang selanjutnya itu, maka biasakan kita ini untuk istiqomah hadir majelis taklim belajar ilmu agama. Karena orang kalau sudah belajar ilmu agama itu, dia dasarnya kuat. Sehingga dengan keanehan-keanehan yang akan terjadi itu, dia nggak ada problem. Kayak contoh, ya nggak usah jauh-jauh Al-Fakir. Saya yang sudah pernah mondok, kayak tadi. Ngeliat fenomena aneh-aneh gini nggak begitu asing. Kenapa? Karena dulu kita mondok sudah dikasih tahu. Waktu kita belajar tafsir, waktu kita belajar hadis, kita baca kitabnya para ulama, itu sudah dijelaskan semuanya. Cuma modelnya macam-macam di akhir zaman. Cuma intinya kayak gitu. Kayak contoh, dulu zaman Nabi ada Musailamatu Al-Kadzab. Seorang yang ngaku jadi Nabi Muhammad. Dan sekarang pun ada orang ngaku jadi Nabi Muhammad. Bahkan lebih hebat lagi, ngaku jadi malaikat Jibril, ngaku jadi malaikat Israel. Hebat-hebat ini. Tapi yang lebih hebat tuh polisinya. Bisa nangkep orang yang ngaku jadi Tuhan, nangkep orang yang jadi malaikat, nangkep orang yang ngaku jadi Rasul, jadi Nabi. Bayangin, Tuhan ditangkap, Nabi ditangkap, malaikat ditangkap. Kurang hebat apa lagi polisi Indonesia ini, ya kan?
Jadi sangat hebat gitu. Nah, dalam artian yaitu tadi ya. Jadi kalau kita ini pengen terselamatkan dari fitnah akhir zaman ini, jangan jauh-jauh dari majelis taklim seperti ini. Makanya kenapa kita buat acara ngopi itu, ya karena kita pengen semua orang itu bisa belajar ilmu agama. Karena ngopi ini salah satu terobosan kita dalam dunia dakwah ini, biar kita pengen menunjukkan belajar ilmu agama di mana saja bisa, dengan orang siapa saja bisa gitu loh. Karena orang itu kalau pengen selamat ya harus belajar ilmu agama, enggak mungkin enggak. Orang dengan kekayaannya enggak bakal bisa menjamin hidupnya selamat daripada fitnah akhir zaman. Dengan jabatannya, dengan apapun enggak bisa. Tapi hanya dengan ilmu agama orang itu akan selamat. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu agama hati ini akan hidup. Kalau hati sudah hidup, maka dia bisa mencermati keadaan yang ada di sekelilingnya. Wallahu a'lam bishawab.